pengen wayuan, tapi urip masih susah. Kuating ora rumasa sing ono niku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang indah ini, semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, dipermudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Kami anak desa ingin membantu paman petani mengambil hama keong, dan nantinya kita jadikan olahan sate yang lezat dan nikmat. Maka dari itu, mari kita simak videonya sampai akhir. Oh iya, hama keong itu sangat sekali mengganggu bagi petani yang tanaman padinya masih kecil, karena keong itu sebagian dari hama untuk tanaman padi yang baru berumur 1 minggu kurang lebihnya. Maka dari itu, kami sebagai anak desa ingin membasmi keong yang mengganggu tanaman milik paman petani, sekaligus memanfaatkan, menjadikan olahan makanan. Sebelum mengambil keong kita lakukan, kami anak desa sekalian ingin berbagi informasi mengenai sebelum penanaman padi dilakukan. Hal yang pertama kita lakukan ialah, pertama, pembajakan sawah. Kita lakukan terlebih dahulu agar supaya tanahnya menjadi gembur, supaya tanaman padi bisa subur dan makmur. Setelah pembajakan sawah telah kita lakukan, lalu langkah selanjutnya ialah kita lakukan pencabutan benih padi yang telah berumur 25 hari, kurang lebihnya. Agar supaya aman, maka sebaiknya kita pakai sarung tangan agar nanti tangan kita tidak terluka. Pada saat pencabutan benih padi, biasanya dilakukan pada ibu-ibu dan bapak-bapak, karena kalau dilakukan anak muda, yang dikhawatirkan benih padi bisa banyak yang putus akarnya, karena biasanya anak muda kurangnya rasa sabar. Oke, kita lanjutkan ke tema kita, membasmi hama keong yang mengganggu tanaman padi milik paman petani. Kalau tidak segera kita cegah, takut dikhawatirkan gagalnya dalam penanaman padi. Jangan sampai itu terjadi,
Karena menurut pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Bukankah begitu? Dan kita atur strategi, harus berpencar, karena keongnya terlalu banyak sekali. Kalau tidak dilakukan secara terpencar, nanti akan terdapat keong yang terlewatkan. Tenang saja, kami anak desa sudah terbiasa membantu paman petani di sawah, karena seringnya diajak paman. Jadi kami telah memahami arti sebuah menanam padi. Berkat ayah dan ibu juga, yang telah melatih kami semenjak dini, agar supaya kelak dewasa nanti, kami sudah tahu betul tentang arti sebuah penanaman padi. Terima kasih wahai ayah dan ibu, karena telah mengajariku arti tentang kehidupan ini. Sungguh senangnya hati ini, bisa bermain, dan belajar untuk memahami tentang pertanian. Setelah aku membaca, manfaat keong atau disebut tutut mengandung protein tinggi, asam lemak, omega 3, 6, 9, serat, mineral seperti kalsium yang baik untuk tulang dan otot, ada juga zat antioksidannya, vitamin E. Menilik dari kandungan yang disebutkan di atas, keong sawah memang punya kandungan yang baik untuk kesehatan. Karena perutku sudah lapar dan keroncongan, maka dari itu kami ingin segera mengolah keong sawah ini menjadi makanan yang lezat, dan rencananya kami ingin membuat sate keong. Oke, ayo kita pulang dan kita olah keong sawah ini. Kita ambil ranting kering terlebih dahulu, untuk bahan pembakaran sate keongnya. Lalu bahan selanjutnya ialah, agar terasa enak biar ada pedas-pedasnya, kita campurkan buah ini. Biar ada pedas-pedasnya, karena sampai sekarang, aku juga bingung, entah mengapa, buah ini walaupun sudah matang, tetap saja rasanya tidak pernah manis, aku juga heran. Mungkin sudah takdirnya. Maka dari itu kita belajar memahami, contoh dari buah ini, mengenai tentang takdir. Pernah orang berkata, tidak ada yang bisa merubah takdir, namun tetapi, nasib bisa kita rubah, atas kehendak izin yang maha kuasa. Maka dari itu janganlah kita menyerah menjalani hidup ini, apalagi sampai putus asa. Lalu kita tambahkan buah ini, biar ada asam-asamnya gitu. Sama buah ini juga, walaupun sudah matang tetap saja asam, karena sampai sekarang, kami belum pernah merasakan buah ini manis. Mungkin semua kehidupan diberikan takdir dan perannya masing-masing, dari buah-buahan sampai binatang. Oke, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Mari kita buat baranya, dan kita bakar kayunya.
Kita pisahkan kulit cangkangnya terlebih dahulu, dan kita hanya mengambil bagian dagingnya saja. Selain rasanya yang sedap, bagi sebagian orang di desa kami tutut atau keong sawah dinilai sebagai sumber protein. Bahkan, ada yang mempercayai tutut sebagai sajian berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit liver, demam, dan penyakit kuning. Oke, setelah keong telah kita pisahkan daging dari cangkangnya dan pastikan juga telah kita bersihkan daging keong ini dari air yang bersih, kemudian kita tinggal bakar sate keong ini. Dan, sepertinya sate keong ini telah matang, dan kami siap-siap untuk menyantapnya. Tidak lupa juga, kami membaca doa sebelum memakan. Keong sawah dengan nama ilmiah Phyla ampullaceae dapat dikategorikan sejenis siput yang banyak ditemukan di sawah, parit, ataupun danau. Awalnya, keong sawah dianggap memiliki racun yang dapat membahayakan. Nyatanya, aman dikonsumsi. Keong sawah memiliki cangkang berwarna kuning kecoklatan dan keong sawah ini biasanya sangat mudah ditemukan pada saat memulai musim pembenihan padi. Dan, hanya inilah informasi tentang kegiatan mengenai apa yang ada di dalam desa kami, dan semoga saja informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan dalam karya kami, mohon dimaafkan. Salam kami, Informasi Anak Desa.